Pernahkah kamu mendengar istilah abad kekosongan di dunia One Piece? Atau abad kegelapan di sejarah Eropa? Dua istilah ini terdengar mirip, bukan? Keduanya sama-sama menggambarkan masa ketika cahaya pengetahuan padam dan sejarah seolah tenggelam dalam kabut waktu. Dalam dunia One Piece, abad kekosongan dimulai saat runtuhnya kerajaan Joy Boy. Sementara di dunia nyata, abad kegelapan di sejarah Eropa dimulai ketika Kekaisaran Romawi tumbang. Disebut gelap karena sedikit sekali catatan yang tersisa. Kehidupan manusia di masa itu nyaris tak terekam. Yang tertulis pun menggambarkan penderitaan, penindasan, dan kebodohan yang menelan masyarakat Eropa. Ilmu pengetahuan terkubur, kehidupan sosial mundur, dan kepercayaan buta menggantikan logika. Namun, tahukah kamu bahwa abad kegelapan itu hanya terjadi di Eropa? Sebab di saat kegelapan menyelimuti barat, dunia timur justru sedang berada di puncak kejayaannya. Peradaban Islam sedang bersinar terang. Abad kegelapan Eropa berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15, dimulai pada tahun 500 setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi dan berakhir sekitar tahun 1500 ketika masa pencerahan mulai lahir. Pada tahun 529, gereja menutup Akademi Plato di Athena, pusat ilmu filsafat Yunani yang telah berdiri ratusan tahun. Sejak saat itu, pemikiran manusia dimonopoli oleh gereja. Yang boleh berpikir hanyalah para pendeta, yang boleh bicara hanyalah gereja, dan yang menentang dianggap sesat. Inilah abad kegelapan. Francesco Petrarca, ilmuwan dan penyair asal Italia, adalah orang pertama yang menyebut masa ini sebagai Dark Age. Ia kecewa karena setelah masa keemasan Yunani dan Romawi, literatur dan pengetahuan seakan lenyap begitu saja. Di masa klasik, peradaban Romawi dan Yunani telah memberikan banyak hal: seni, ilmu pengetahuan, filsafat, dan politik. Namun setelah gereja mengambil alih, semua itu terhenti. Gereja menjadi pusat kekuasaan, raja-raja tunduk pada keputusan para uskup, dan rakyat hidup dalam kegelapan panjang. Agama yang seharusnya membawa kedamaian justru dijadikan alat untuk menindas. Ilmu pengetahuan dilarang, berpikir kritis dianggap dosa. Bahkan, ketika wabah besar Black Death melanda Eropa pada tahun 1400-an, banyak orang menganggapnya sebagai kutukan sihir, bukan penyakit. Akibatnya, sekitar 200 juta jiwa melayang, hampir sepertiga penduduk Eropa. Dan ketika ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei berani mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari, mereka dituduh sesat dan dihukum oleh gereja. Copernicus dikuburkan tanpa batu nisan, Galileo dipenjara sampai akhir hayatnya. Namun, di saat yang sama, di belahan dunia lain, Islam justru menyalakan cahaya peradaban. Sejak tahun 610, wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW di Mekkah. Islam membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Masyarakat Madinah disatukan tanpa membedakan suku dan agama. Al-Quran menyeru, "Wahai manusia, tanda bahwa semua manusia setara di hadapan Allah." Tidak ada kelas sosial, tidak ada perbudakan pikiran, yang membedakan hanyalah ketakwaan dan akhlak. Dalam 100 tahun, Islam telah menyebar dari Cina hingga Samudra Atlantik, dari Afrika Utara hingga Nusantara. Dan di bawah dinasti Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Di sanalah berdiri Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, tempat para ilmuwan menerjemahkan buku Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Bayangkan, para penerjemah dibayar dengan emas seberat buku yang mereka hasilkan. Begitu tinggi penghargaan terhadap ilmu. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar dunia,
Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Rashid. Mereka bukan hanya ilmuwan, mereka adalah pembangun peradaban. Di Andalusia atau Spanyol sekarang, Islam berkuasa selama hampir 8 abad. Cordoba menjadi kota dengan 400.000 buku di perpustakaannya. Bayangkan, ketika di Eropa Barat orang masih buta huruf, di dunia Islam, mahasiswa sudah belajar kedokteran, matematika, dan astronomi. Ilmu dari Islam inilah yang kelak mengalir ke Eropa. Melalui Spanyol, Sisilia, dan Turki Utsmani, semua pengetahuan Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Para pelajar dari Inggris, Prancis, dan Italia datang ke Andalusia untuk belajar dari ilmuwan Muslim. Mereka pulang membawa cahaya itu ke Eropa. Dari sinilah Renaissance lahir, Eropa bangkit dari kegelapan, dan dunia berubah selamanya. Ironis bukan? Ketika Islam mencapai puncak kejayaan, Barat berada di titik terendah. Namun ketika Barat bangkit, Islam justru mulai meredup. Tapi sejarah mengajarkan satu hal penting, bahwa peradaban bisa lahir kembali. Selama masih ada iman, ilmu, dan tekad, maka cahaya itu akan kembali bersinar. Wallahu a'lam.